Halo Semeton, pertanda apa ya kira-kira? Di awal tahun 2024, kita disajikan kejadian yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, seorang AWK atau Arya Wedakarna dilaporkan oleh Zulfikar Ramli, advokat pelapor dari Forum Peduli Keberagaman Bali ke POLDA Bali tanggal 03 Januari 2024 terhadap anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna. Selain Zulfikar, Wedakarna juga dilaporkan oleh warga di Nusa Tenggara Barat, dalam kurung, NTB, kemudian MUI Bali juga sedang menyiapkan berkas untuk melapor AWK. Para pelapor memperkarakan ucapan Wedakarna yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan penutup kepala. Ucapan bekas personil boyband IFBI itu dianggap menyinggung umat muslim. Baik, Semeton, mari kita rinci beberapa poin agar masalah ini tidak bias kemana-mana. Pertama, video yang viral tersebut, apakah video utuh atau sudah dipotong-potong yang menggambarkan seolah telah terjadi tindakan rasisme? Jika kita cek video yang viral itu, memang terpotong. Apakah, misalkan, kalau video itu utuh, apakah maknanya juga sama? Nah, ini akan dijawab di pertanyaan kedua. Kedua, video yang viral terkait AWK marah-marah itu dalam konteks pekerjaan beliau sebagai senator yang melakukan kunjungan ke Bandara Ngurah Rai menindaklanjuti bermasalahnya imigrasi dan bea cukai. Momen itu terjadi saat rapat Komite I DPD RI Utusan Provinsi Bali bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, bea cukai, dan instansi terkait di kantor Bandara Ngurah Rai pada 29 Desember 2023. Dia memberikan masukan yang tegas agar pegawai di sana belajar menghargai dengan pelayanan yang baik. Ketika beliau menanyakan agama, apakah itu dibilang rasisme? Maksud AWK bertanya agama ingin menegaskan bahwa dalam agama kita, apapun itu, bukannya sudah diajarkan bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan tidak jutek. Ada juga AWK mengatakan mengenai penutup kepala, bukankah AWK meminta agar pegawai di sana menghargai adat, tradisi, dan budaya Bali di mana mereka bekerja. Ketiga, masih ingat dengan kasus AHOK. Pernyataannya di Pulau Seribu digiring hingga menimbulkan polemik, hingga akhirnya Ahok divonis penistaan agama. Saudaraku semua, baik agama apapun yang ada di Bali, yang saat ini berada di Bali, coba deh dicek selama ini hubungan kita baik-baik saja, damai-damai saja, karena kita sudah teruji oleh waktu, hubungan persaudaraan kita kuat. Tolong jangan bawa masalah ini ke arah sara, membawa ini ke arah rasisme. Sesungguhnya ini murni masalah kinerja imigrasi di bandara yang sedang dievaluasi. Dan perlu ditekankan bahwa masalah AWK ini tidak mewakili keseluruhan masyarakat Bali. Jangan sampai kita terprovokasi. Saya yakin teman-teman semua tahu fakta di lapangan di Bali seperti apa. Kami sangat menjaga warisan leluhur semua tradisi, adat, dan budaya. Kita juga punya bangunan ibadah berdampingan. Saat hari raya kita saling kunjung. Dari sisi keamanan bahkan banyak video beredar taruh kendaraan pinggir jalan dengan kunci nyentel masih aman aja ya, begitulah di Bali. Jadi mari kita saling menghargai satu sama lain. Dimanapun kita berada, yuk saling menghargai. Sebagai gambaran, berikut beberapa video yang bisa menjadi referensi bersama. Pertama, beredar video potongan saat AWK marah-marah. Karena ribuannya sudah kemarin. Kita rapat sudah teman baik-baik gitu, ya jangan terjadi. Kok nggak berubah gitu loh? Kok nggak ada briefing? Malu kayak orang Bali, kayak orang hutan, kayak orang kampungan aja. Kiranya nggak pernah keluar negeri sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Sebelum Indonesia ini ada, leluhur kami sudah lebih dulu keluar negeri. Sudah bergaul kamu kami sama bule sejak 100 tahun yang lalu pada abad ke-18. Ini kok ditanyain, pakai ditanyain hotel bagaimana? Jawab itu sebentar. Mutasi itu dua orang itu. Gila, daripada anda saya mutasi. Besok pun saya tanda tangani perpindahan bapak dan ibu dari kantor ini. Saya mau ketika saya datang ke sini sudah buka baru di sini. Kalian nggak ada briefing, nggak belajar OTT. Ajar, sama baru jelek saja. Mana orang itu? Ada orangnya? Mana? Mana orang? Ada orangnya? Ada orang yang
Ustaz yang bilang udah lama lagi. Saya akan berangkat setelah kalian. Bawa orang itu ke kantor saya, saya datang ke kantor Anda. Sementara dan staf saya siapkan surat untuk mutasi ke pusat. Gak beres ini. Mana itu? Mana itu? Mana? Ada yang mau demo di kantor Bea Cukai, mana tim relawan dari atau demo? Anda di kantor mau di demo di Denpasar. Sudah masalah SARA, mereka minta Putra Bali terdepan. Saya nahan. Udah berapa kelompok datang mau demo, kalau di airport nggak mungkin demo. Di Denpasar demo. Kalau di kantornya Pak Menmusma masih bisa lah. Kalau sampaikan itu tentang saya izinkan untuk demonstrasi setelah tahun baru itu. Yang pusat sampai dengar. Langsung sebut nama pejabatnya. Kedua, video pernyataan dari video TikTok Bowi_Aditya Mas Dewan. Senator Bali sudah minta maaf, tapi Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? kamu asik om, asik sendiri. Baru aja 2024, malah dibuka dengan pernyataan viral kontroversial oleh senator asal Bali tentang penutup kepala. Kalian udah silaturahim ke akun sosmednya belum? Sok keras tapi kolom komentar jihad. Sebenarnya gini Wir, kalau dipahami secara substantif, saya paham maksud utamanya ialah menonjolkan kebudayaan Bali dan putra-putri daerah pada aktivitas frontliner airport. Tapi nggak gitu caranya om. Manner penyampaian juga pilihan katanya sangat tidak etis karena terbukti menyinggung banyak pihak, terutama statement ini. Nanti itu saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is about Middle East. Pun, apa salahnya frontliner berjilbab? Justru kan jadi pesan ke dunia bahwa Bali itu toleran. Anda itu wakil rakyat loh, harusnya hati-hati dalam melontarkan pernyataan. Karena dampaknya nggak cuma ke Anda, rakyat Bali ikut dapat imbasnya. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan provokatif si senator sama sekali tidak mewakili kebanyakan rakyat Bali yang toleran dan cinta damai. Bali telah lama menjadi rumah bagi harmoni manusia, berbeda latar belakang, suku, adat, dan keyakinan. Hidup rukun berdampingan dalam landscape saling menghargai dan penuh cinta kasih. Teruntuk netizen terhormat, saya harap jangan dikaitkan statement Om Senator dengan kata Bali rasis ataupun dibawa ke arah damaian. Karena sesungguhnya pernyataan si senator ini tidak mewakili masyarakat Bali, apalagi mewakili agama tertentu. Smart. Ketiga, berikut video permohonan maaf dari AWK. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Atas masukan dari para tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Yang nomor dua, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai.
Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bijer atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti aturan peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihitekarana, Tatwam Asi, Sat Ripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisuta. Maka dari itu, saya ingin meluruskan dan juga memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali, khususnya dari instansi negara, untuk dapat menunjukkan sikap ramah, sikap melayani dan mengayomi terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang datang ke Pulau Bali. Maka dari itu, saya menyampaikan klarifikasi dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat terus memacu siapapun instansi negara yang khususnya yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk dapat mengedepankan pelayanan prima, ramah tamah sebagai bagian dari budaya leluhur. Demikian dari kantor DPD RI Provinsi Bali kami menyampaikan hal ini. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Keempat, video klarifikasi AWK di podcast YouTube Francisca Sari. Kan ada yang dimasalahin. Masalahnya saya ngomong, this is Bali, this is not Middle East. Gitu. Memang betul, pernyataan betul. Memang benar kan? Timur Tengah. Disebar seperti hoax, seperti kasusnya Bapak Ahok dulu ya. Jadi hoax, berita, video yang dipotong, dikomporin, dikirim opini, lalu dipercaya orang-orang bodoh. Nah itulah. Kalau saya rasis terhadap satu agama, saya punya ajudan, ada yang Islam, ada yang Kristen, sopir saya juga Nasrani, saya staf-staf saya juga banyak dari berbagai agama gitu ya. Dan di Bali, tanya dulu di Bali. Di Bali ini banyak loh dari orang-orang yang berbagai agama yang saya berikan sekolah beasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya pendukungnya AWK di Bali ini juga banyak non-Hindu. Semoga masalah ini tidak dibiaskan dan tidak dibawa kemana-mana. Salam satu Indonesia, salam damai. Mari saling menjaga dan menghargai dimanapun kita menginjakkan kaki di Indonesia yang beragam adat dan budayanya. Ketika kita ke Jawa, kita hargai budaya Jawa. Ketika kita ke Papua, kita hargai budaya Papua. Ketika kita ke Kalimantan, kita hargai budaya Kalimantan. Ketika kita menginjakkan kaki di Aceh, kita harus hargai budaya di Aceh dan masih banyak lagi. Ayuk, jangan terprovokasi, mari kita jaga persaudaraan ini.